Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat dan selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Inggris bersama saya Bayu Aliwardana, your new English teacher. Kali ini saya akan menerangkan atau berbagi tentang materi conditional if sentence. Apa sih conditional if sentence dan yang lainnya? Tapi sebelum masuk materi, kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran ini untuk apa. Kita lihat dari kompetisi dasar dan kompetisi inti di silabus kalian. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan atau kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu diharapkan juga kalian di mata pelajaran ini atau di materi ini bisa menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatu keadaan atau kejadian atau juga peristiwa di waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Nah, conditional if sentence ini dibagi menjadi 3, yaitu type 1, type 2, dan type 3. Kita bahas di yang pertama, yaitu di type 1. Conditional if sentence type 1. Nah, type 1 ini yaitu possible situation in present or future. Jadi kemungkinan terjadinya itu karena kalimat pengandaian, jadi bisa mungkin terjadi ataupun enggak. Kemungkinan yang akan terjadi di type 1 ini yaitu 50-50 atau 50%. Kita lihat deh dari contoh kalimat ini. Contoh kalimatnya, if it rains, I will not come to your house. Nah, if it rains, jika terjadi hujan, saya tidak akan datang ke rumah kamu. Nah, possible situationnya adalah mungkin saja itu hujan dan saya ini nggak bakal datang ke rumah kamu. Atau if it's not rains, atau jika ini tidak terjadi hujan, berarti saya akan pergi ke rumahmu. Jadi ada dua kemungkinan dan dua kemungkinan tersebut tuh bisa benar-benar terjadi. Kita lihat nih polanya itu seperti apa. Jika dilihat dari pola kalimat seperti ini ataupun dilihat dari contoh di atas, pola dari type 1 itu adalah if ditambah simple present, ditambah subject, tambah will, dan juga verb 1 atau bare verb. Nah, kita lihat nih perbandingannya dengan type 2 di conditional if sentence. Nah, kita masuk ke type kedua. Type kedua ini yaitu yang conditional if yang unreal atau impossible situation, yang artinya di sini tidak akan mungkin terjadi atau impossible. Nah, kita lihat di contohnya. If I had a lot of money, I would buy a new car. At the fact, I didn't have a lot of money, so I wouldn't buy a new car. Kita lihat nih, kalau misalkan saya punya uang yang banyak, saya akan membeli mobil terbaru. Dijelaskan tuh di faktanya kalau I don't have a lot of money, yang artinya saya ternyata tidak punya uang banyak, jadi saya nggak bisa tuh beli a new car. Jika dilihat dari contoh tersebut, gimana sih polanya? Saya sudah tulis di bawah, if ditambah past tenses, ditambah subject, ditambah would, dan ditambah verb 1. Dan faktanya kita menggunakan using simple present tense. So present tense yang simple. Kalian bisa langsung lihat juga nih materi sebelumnya di mata pelajaran bahasa Inggris tentang past tense itu apa, simple present itu apa, dan yang lainnya sesuai dengan yang guru kalian sudah ajarkan. Next, conditional if sentence type ketiga atau something didn't happen in the past. Maksudnya jadi kayak dia itu cuma pengandai-andaian doang, itu kayak orang-orang yang halu tapi tidak melakukan hal apapun. Jadi something didn't happen in the past, yang tidak terjadi di masa sebelumnya. Kita lihat contoh. If I had studied hard, I would have passed the exam. Faktanya ternyata I didn't study hard and I didn't pass the exam. Atau dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan saya belajarnya serius dan sungguh-sungguh, tentunya saya akan melewati ulangan itu. Tapi nyatanya saya tidak belajar sungguh-sungguh dan saya tidak bisa melewati atau tidak bisa pass the exam atau ulangan tersebut. Kita lihat nih dari kalimat tersebut. Polanya kayak gimana sih? Polanya if ditambah past perfect tenses, koma, subject, ditambah would, ditambah have, dan ditambah verb 3. Dan faktanya kita menggunakan using simple
Seperti itu ya, saya ulang, di type ketiga ini something did not happen in the past, atau dia hanya mengandai-andaikan tetapi ternyata actionnya atau aksinya tidak terjadi di masa sebelumnya. Kalau dicontoh, if I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya belajar sungguh-sungguh, maka saya akan melewati ujian tersebut. The fact atau faktanya, I didn't study hard and I didn't pass the exam. Saya tidak study hard dan juga saya tidak lulus untuk ulangannya. Oke, that's all. Ya, begitulah pembahasan tentang materi if sentence, conditional if sentence. Dan thank you so much telah merhatikan, nonton. Jangan lupa komen, like, dan share materi ini ke teman kalian. Silahkan baca modul yang sudah disebar dan kerjaan soal yang sudah tertera. Jika ada pertanyaan, boleh chat by WhatsApp saya ataupun chat di Google Classroom. Terima kasih, sampai